positif COVID-19. 101 itu terdiri dari 25 staf dan anggota dari Pusat Pendidikan Polisi Militer sendiri, sedangkan 76 adalah siswa. Itu sementara, dan silakan bagi semua yang akan bertanya. Mikrofon sudah disiapkan ya? Ya. Ya, dari TV One dulu. Cek. Ya, selamat siang Pak. Saya Indra dari TV One. Jadi saya ingin menanyakan, dari keseluruhan jumlah tersebut, apakah ada yang dirawat di rumah sakit atau semuanya dilakukan karantina secara mandiri, dan penanganan selanjutnya seperti apa, dan kondisi dari mereka apabila ada yang dirawat juga seperti apa, begitu. Terima kasih. Terima kasih Mas Indra. Jadi tepatnya 2 minggu lalu itu adalah laporan pertama dari Komandan Sekolah Calon Perwira Angkatan Darat kepada saya, hari Sabtu juga. Diawali dari ketidaksengajaan sebenarnya. Jadi ada 2 prajurit siswa, perwira siswa yang berobat ke Rumah Sakit Dustira. Rumah Sakit Dustira itu adalah rumah sakit Angkatan Darat terbesar di Jawa Barat. Ada di kota ini, Bandung. Yang satu keluhan karena bisul, berarti demam karena adanya infeksi bisul, dan satu lagi masalah tulang belakang, HMP. Tapi ternyata mereka di swab dan positif. Nah, sejak saat itu, hari itu juga, Sabtu yang lalu, saya dilapori, kemudian saya bantu alat rapid test. Rapid test. Kita kirim dari Jakarta, sejumlah 1.250, karena jumlah siswa secapa saat itu dan sampai saat ini ya adalah 1.198. Tapi karena pertimbangan ada para pelatih yang hari-hari berinteraksi dengan mereka, maka akhirnya kita kirim 1.400. Akhirnya di rapid test, kemudian dari rapid test itu ternyata ada 187 yang reaktif. Dari situ kita ingin yakinkan, kita lakukan swab. Saya kirim VTM kepada Kakesdam. VTM itu adalah alat untuk swab, ya. Nah, saya kirim, kemudian dilakukan swab, dilakukan tes di laboratorium PCR. Dari situlah kemudian sampai akhirnya ditemukan. Nah, pertanyaan Mas Indra, yang di rumah sakit akhirnya total 30 saat itu, Mas Indra. 30, tetapi semua masuk kategori ringan. Bahkan tidak ada kategori sedang, apalagi berat, tidak ada. Dan per hari ini masih 17 yang dirawat di Rumah Sakit Dustira. Selebihnya berada di Secapa. Dari 17 itu 1 sudah negatif. Dan 16 yang masih positif, tetapi semuanya sudah tidak merasakan gejala apapun juga. Dan 1 yang negatif tetap di sana karena memang masalah TBC paru-paru. Sisanya yang saya jumpai barusan di Secapa, saya tanya satu persatu. Saya ambil 3 random dan tidak ada koordinasi sama sekali. Misalnya pengkondisian tidak ada. Saya tanya apa yang dirasakan sebenarnya. Yang dirasakan sama sekali tidak ada. Jadi itu situasi yang sekarang. Kemudian selanjutnya sejak hari Selasa kemarin itu sudah dilakukan swab kedua, swab untuk tes PCR, dan itu masih dilakukan. Dan dari swab kedua itu yang sudah keluar hasilnya ada 14 yang dinyatakan menjadi negatif. Kemudian ada 296 kita masih menunggu hasil dari pemeriksaan lab PCR. Jadi sekarang baik yang siswa maupun yang staf Secapa yang tadinya 1.280 itu sudah berkurang
dari siswa kurang 17, kemudian dari staf atau anggota secapa sudah kurang 12, alias total 27, tetapi 296 ini sebetulnya karena belum dilapori dari rumah sakit untuk hasil lab PCR. Gitu Mas ya. Jadi untuk selanjutnya kita akan tuntaskan swab kedua sampai kita dapat, kemudian kita berangkat dari situ. Yang sudah negatif sekarang sore ini sudah kita pisahkan dari yang positif di tempat yang berbeda tetapi masih di secapa, dan kita sudah siapkan apabila hasil dari 293 atau 296 tadi kemudian ada yang negatif. Yang lainnya? Ya, terima kasih. Ya, okay. Ya, izin Jenderal Joko dari Republika. Pertama adalah keterbukaan secapa khususnya TNI Angkatan Darat ini dalam soal corona patut diapresiasi oleh berbagai pihak. Kedua, pertanyaannya adalah lembaga pendidikan seperti secapa ataupun pusdik di TNI ini kan ada cukup banyak lembaga pendidikan di bawahnya. Nah, adalah bagaimana sistem atau protokol kesehatan yang sudah dijalankan selama ini efektif atau tidak, atau ada perubahan sistem protokol kesehatan khusus di lembaga pendidikan, sebab lembaga pendidikan seperti ini yang paling rentan mudah sekali penyebarannya. Terima kasih. Terima kasih Mas Joko. Jadi pendidikan yang sedang berlangsung di Angkatan Darat itu ada di seluruh Indonesia. Di setiap kodam sekarang ini sedang berlangsung. Jadi pertanyaannya itu kan pasti sebetulnya kenapa di dua lembaga pendidikan ini? Dan itulah yang kita terus evaluasi. Dan ya, suka atau tidak suka, inilah Angkatan Darat dengan segala keterbatasan. Jadi misalnya di Sekolah Calon Perwira Angkatan Darat, Pusat Pendidikan Polisi Militer, dan di lembaga pendidikan Angkatan Darat lainnya, itu memang bukan hanya seperti ini. Seperti ini, Kodam 3, ini hanya kantor. Tapi di sebuah lembaga pendidikan kami, di dalam pagar begini, juga tinggal keluarga dari staf lembaga institusi itu. Jadi di situ ada anggota staf dengan rumahnya, dengan keluarganya, sehingga kami juga tidak bisa secara konklusif menyatakan bahwa penyebabnya itu A, B, C, tidak bisa. Karena keluarga ini kan juga punya aktivitas, dan aktivitas di semua lembaga pendidikan itu kan juga bergantung kepada situasi yang diterapkan oleh pemerintah daerah. Ada daerah yang masih misalnya pembatasan sosial berskala besar, ada yang sudah tidak, ada yang sekarang mikro, dan seterusnya. Jadi masing-masing menghadapi situasi di daerahnya masing-masing. Tapi yang jelas ini juga merupakan pelajaran bagi kami. Kita sudah lakukan beberapa evaluasi, termasuk mempersering misalnya penyemprotan disinfektan, tidak hanya di lingkungan luar atau eksterior, tapi juga ke dalam ruangan. Kenapa ya? Karena memang itulah salah satu cara kita. Walaupun dengan cara itu pun kita tidak bisa menjamin bahwa kita tidak akan pernah kena kasus COVID. Gitu Mas Joko ya. Ada lagi? Selamat sore Jenderal. Yang mana Mas? Oh iya, monggo. Kalau saya langsung aja to the point. Tadi pagi itu saya dapat perbanyak pertanyaan dari masyarakat setempat. Begitupun ada salah satu toko yang memang sudah sangat terkenal di sana, menunggu 3 hari statement dari TNI. Hanya itu yang mereka harapkan. Sebab mereka, salah satu toko yang terkenal tersebut sampai 30% turun dengan kejadian ini. Dan mereka rata-rata tidak percaya, maaf bukan tidak percaya dengan pemerintah kita di sini, Pemda di sini,
tapi mereka menantikan statement yang pas tentang secapa dari pihak TNI. Itu aja, makasih. Ya, ya tidak perlu saya jawab Mas ya, atau perlu dijawab? Perlu saya jawab atau tidak? Perlu. Ya, kalau sebetulnya kan ini juga sudah terangkat ke media, tidak ada yang kami tutupi dari awal, tidak ada yang kami tutup. Memang itu fakta, dan sampai sekarang pun apa yang kami jelaskan kan juga sangat-sangat terbatas. Artinya ya apa ya, remedi itu memperbaiki yang memang sedang kurang bagus. Tapi karena obat, kemudian vaksin belum ada, ya pokoknya sejak hari H itu sudah kami tangani, itu saja. Jadi kalau kami setiap hari Mas, sampai dengan saat ini itu masih terus berusaha meningkatkan kemampuan rumah sakit kami menangani COVID, itu sampai dengan sekarang. Kalau Mas boleh ikuti sosial media TNI Angkatan Darat, setiap hari tidak ada hari di mana kami tidak meningkatkan sampai sekarang. Artinya kami memang menyadari kekurangan di berbagai tempat kami, tapi juga dengan belum ditemukannya vaksin dengan obat ini, yang bisa kami lakukan adalah bagaimana membuat rumah sakit ini bisa lebih siap menampung pasien, bisa lebih cepat memutuskan apakah seorang pasien ini ODP, PDP atau positif, dengan cara mengejar-ngejar pengadaan laboratorium PCR kami, bukan hanya rapid test kit gitu Mas ya. Jadi dengan segala keterbatasan kami sudah sejak hari H berusaha untuk menangani. Monggo, silakan yang lain.